Melanjutkan daripada pembahasan bulan yang lalu, saya membahas tentang keutamaan daripada ilmu. Disebutkan pada keterangan yang lalu, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah disuruh memilih di antara 3 hal. Yang ketiga hal ini yang menjadi kebanggaan manusia, yaitu disuruh memilih di antara 3 hal itu berupa harta, kemudian berupa tahta, berupa ilmu. Nabi Sulaiman menganalisa, ya memang ketiga-tiganya sama-sama dibutuhkan dan mulia manusia ini. Dengan 3 hal ini membuat manusia itu menjadi terhormat, gitu. Tapi tentu ada yang paling bagus dari antara 3. Memang tepat sekali, sehingga ketiga-tiganya diperoleh, yaitu beliau memilih untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya Allah berikan ilmu itu, dia mempelajari dan paham tentang tata kelola bermasyarakat, bisa bergaul, berbisnis, berdagang. Dengan ilmunya dia menjadi raja dan dia juga menjadi orang yang mempunyai harta benda yang tidak terhingga. Tapi Nabi Sulaiman itu saking kayanya minta izin pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diizinkan memberi makan ikan. Akhirnya Allah mengizinkan. Pagi wur, sebentar habis, sorenya bisawur, sebentar habis. Habis itu dia nggak kuasa lagi untuk memberikan makanan ikan yang ada di lautan yang luas. Masya Allah, Allah Ta'ala begitu Rahman Rahimnya, ya, binatang laut yang begitu banyak itu cukup juga dengan makanan-makanan. Maka ini menggambarkan betapa Nabi Sulaiman ini merasa mudah melimpah harta bendanya. Itu kesemuanya kenapa? Karena dia memilih ilmu, dia mendapatkan ilmu, kemudian dia mendapatkan harta benda, dan dia mendapatkan tahta kerajaan. Keutamaan orang yang mencari ilmu. Dari Imam Tabrani dari Abi Umamah, dia mengatakan siapa orang yang tumbuh dalam kehidupannya digunakan untuk mencari ilmu dan ibadah sampai dia besar. Anak kecil, kemudian dewasa sampai tumbuh besar, digunakan untuk mencari ilmu dan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha yang demikian yang dilakukan olehnya, maka Allah memberikan keutamaan. Besok di hari kiamat diberikan pahala 72 orang-orang yang jujur. Maka beruntunglah kita semuanya ini difasilitasi oleh ketua takmir, ya, untuk menambah majelis ilmu. Ini dalam rangka untuk menambah majelis ilmu. Sudah ada sebenarnya, ya, tapi nggak cukup. Jadi lebih banyak untuk meluangkan waktu cari ilmu akan lebih bagus. Apalagi yang dipelajari adalah ilmu yang berhubungan dengan agama, ya, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita mengenal Tuhannya, bagaimana mengenal sifat-sifat Tuhannya, apa yang dibawa utusannya, sehingga kita kenal Tuhannya, kewajiban hamba kepada Tuhannya, hak dan kewajibannya akan dimengetahui. Motivasi untuk beribadah akan tumbuh dengan memperbanyak pengetahuan tentang ilmu agama. Nah, mungkin kita boleh ilmu, nggak ada batasnya, ya. Nggak ada batasnya. Menjadi orang yang siddiq ya nggak gampang, ya, coba, apalagi di akhir zaman banyak cobaan, ya, banyak cobaan. Maka hanya dengan berupaya kita meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu dan beribadah, maka besok Allah Ta'ala di hari kiamat akan berikan pahala 72 orang yang jujur. Wa Ibnu Bukhari wa Ibnu Tujjar an Anasin al-ulama utai ulama iku warathatul anbiya'i, dadi warisane para nabi, yuhibbu kang temenhum ing ulama sapa ahlus samai ahli langit, wa yastaghfiru lan nyuwunaken ngapura lahum maring ulama sa'apa al-hitanu iwak laut il bahri dalam sukara idza matu dalam makan wis mati sa'apa ulama ila yaumil kiamati sampai besok dina kiamat. Ulama itu adalah warisan nabi, pewarisna nabi, melanjutkan risalah nabi, ya, dari Allah. Allah memberikan risalah pada Nabi Muhammad SAW. Nabi diberikan umur hanya 63 tahun. Kemudian yang melanjutkan siapa? Adalah
ulama untuk membimbing umatnya, ya, untuk membimbing umatnya agar berjalan sesuai dengan real daripada Allah dan Rasulnya. Kenapa harus demikian? Gambarnya kehidupan di dunia ini seperti orang yang jalan ke kegelapan. Contoh, mungkin kalau kita di kota ini mungkin jarang merasakan petangnya malam hari ya. Kalau dulu kalau di desa belum ada listrik itu ya, kalau mau ke tetangga harus bawa oncor. Betul nggak? Bawa oncor. Kalau ada sentolop, oncor. Dari kayu, kemudian dikasih minyak tanah, ya, ada kain di atasnya, disumet untuk menerangi jalan kita. Lah ini gambarannya, penerangnya ini adalah ulama. Coba bayangkan kalau kita jalan tanpa oncor. Ya, di situ ada tembelek, nggak tahu, ya dilewati, menjadi kotor. Ya, di situ ada ular, nggak tahu, digigit oleh ular. Ya, kita sengsara karena sakit digigit ular. Bahkan kalau ada lubang yang besar terperosok ke dalamnya, maka ya tergantung besar kecilnya lubang. Kalau kecil ya mungkin seliuk gitu ya, atau kalau besar gimana? Masuk ke dalam nggak bisa ditolong misalkan. Kalau ini tergantung daripada suasana kehidupannya. Sama dengan dunia ini, ya, dengan dunia ini cobaannya semakin besar ya. Artinya yang akan menyelewengkan dan menyesatkan kita itu banyak. Karena memang setan tujuannya hidup adalah untuk menyelewengkan dan menyesatkan manusia. Apabila kita tidak punya pegangan lampu, ya, ilmu dari ulama, ya sungguh-sungguh akan tersesat. Maka Nabi sepeninggal beliau, perjuangan untuk menyampaikan risalahnya dilanjutkan oleh para ulama. Karena fungsi dan peran yang sangat penting seperti itu, mengarahkan dan membimbing umat, maka ulama itu akan dicintai oleh ahli langit. Para malaikat itu kalau mau suruh cinta di antara manusia yang ada ini atau makhluknya Allah itu, maka yang paling dicintai adalah ulama. Warasatul anbiya. Kenapa? Dialah yang berperan, dialah yang punya tugas untuk menyelamatkan umat manusia agar supaya hidup bahagia, hidup selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya itu, ulama itu akan dimintakan ampun oleh seluruh ikan yang ada di lautan. Berapa juta kira-kira ikan di lautan itu? Semuanya mintakan ampun kepada Allah kalau dia meninggal sampai hari kiamat. Mungkin orangnya sudah terkubur dalam kuburan. Ini ya tentu motivasi buat kita. Apakah kita bisa mampu sana, bisa tergantung kita berupaya. Ya paling tidak seperti ini berupaya bagaimana kita mempelajari, mengetahui 1, 2, 3 ilmu terus. Ya memang proses untuk jadi ulama itu ada prosesnya yang harus dilalui untuk bersungguh-sungguh mendapatkan tambahan ilmu.